Saya bantu kasih tahu di mana video aslinya ya. Dari channel Ustadz Adi Hidayat, durasi full videonya 56 menit 16 detik. Dan Mas Heri ambil hanya di bagian belakang, ujung akhir ya. Yang namanya Ustadz, Kiai itu manusia biasa. Sebagaimana yang lain bisa salah, bisa keliru. Jika dalam setiap ta'lim yang saya sampaikan sampai hari ini ada banyak kekhilafan, kesalahan, Anda boleh tunjukkan dan saya dengan senang hati menyampaikan bahwa kalau keliru itu keliru, tinggalkan, jangan jadikan contoh dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas berita tentang kepergian artis senior Marissa Haque, yang merupakan cucu dari mantan seorang biarawati. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas polemik yang terjadi akibat video dari Ustadz Adi Hidayat, yang dianggap memotong ayat dalam Al-Quran, yang kemudian mendapat kritik dan peringatan keras dari Harry Pras. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, video tausiah Ustadz Adi Hidayat bersama beberapa umat Kristen mendapat kritik dan peringatan di media sosial. Salah satunya dari Harry Pras yang turut memberikan kritik terhadap Ustadz Adi Hidayat. Atas kritikan tersebut, pembelaan kemudian muncul dari Ustadz Felix Xiao dan salah satu pendukung dari Ustadz Adi Hidayat, yang menyampaikan bahwa Ustadz Adi tidak memotong ayat dalam Al-Quran dan tidak menyamakan isi Al-Quran dengan kitab Injil. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, salah satu pendukung Ustadz Adi Hidayat mengatakan, Harry Pras memberikan kritik tanpa melihat video Ustadz Adi Hidayat secara utuh, namun hanya melihat potongan di akhir ceramah Ustadz Adi Hidayat dari channel YouTube orang lain. Saya bantu kasih tahu di mana video aslinya ya. Dari channel Ustadz Adi Hidayat, durasi full videonya 56 menit 16 detik. Dan Mas Heri ambil hanya di bagian belakang, ujung akhir ya, kurang lebih 4-5 menitan itu kejadian. Nah, sisa depannya saya kurang tahu tuh nonton apa enggak. Menanggapi hal tersebut, Harry Pras lantas memberikan komentar, bahwa dirinya tidak mengomentari bagian yang lain, tetapi hanya memberikan komentar di akhir ceramah Ustadz Adi yang menyamakan isi Al-Quran dan kitab Injil. Harry Pras juga mengatakan, sebelum memberikan komentar, dirinya sudah melihat ceramah Ustadz Adi Hidayat yang juga mendapat kritik tajam dari Ustadz Muammar Ma'ruf. Meskipun saya mengomentari potongan, mau ditonton full sekalipun, video yang hampir 1 jaman itu tidak bermasalah semua. Yang dia berbahasa Inggris itu tidak bermasalah itu. Yang bermasalah adalah benang merahnya yang mengatakan Al-Quran dengan Alkitab itu mirip, itu yang jadi masalah. Karena awalnya saya mencari-cari di channel YouTube beliau itu tidak ketemu. Akhirnya saya mencari-cari di Instagram dan ketemu pernyataan dari Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf yang menyatakan kalau Ustadz Adi Hidayat itu memotong-motong depan dan memotong tengah. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah, yaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah, yang orang Kristen mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasih Allah, berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Dalam kesempatan yang lain, Ustadz Adi Hidayat pernah menyampaikan di depan para jamaahnya, apabila dirinya salah dalam menyampaikan ceramah, maka beliau akan senang hati menerima kritikan dari para jamaahnya. Jika dalam setiap ta'lim yang saya sampaikan sampai hari ini ada banyak kekhilafan, kesalahan, Anda boleh tunjukkan dan saya dengan senang hati menyampaikan bahwa kalau keliru itu keliru, tinggalkan, jangan jadikan contoh dalam kehidupan. Ambil contoh dari ustadz lain yang lebih baik yang mungkin bisa Anda teladani, dan maafkan semua orang pernah bersalah kepada kita, tahan diri kita di hal-hal yang kurang baik, dan semoga dengan itulah pengantar ke surga dengan cara yang terbaik. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Tidak ada satu orang manusia pun di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mau bertaubat dan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya. Tak terkecuali bagi seorang guru dan ulama, karena pada dasarnya seorang ulama juga manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman dalam tausiahnya berikut ini, diambil dari channel YouTube Jalan Tauhid. Yang namanya Ustadz, Kiai itu manusia biasa. Sebagaimana yang lain bisa salah, bisa keliru, dan tidak ada yang maksum. Yang maksum hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka guru ngaji keliru itu bukan aib. Jadi guru ngaji keliru itu bukan aib. Yang penting ketika dikoreksi berlapang,
dada. Karena memang itu sifatnya manusiawi. Ada banyak faktor yang membuat guru ngaji itu keliru. Terlalu sibuk sehingga tidak update ilmu, itu juga bisa membuat guru ngaji keliru. Atau sangat capek sehingga rodo-rodo ngantuk, sehingga bisa keliru. Atau kurang teliti sehingga salah membaca catatan kaki. Karena saya pribadi pernah baca hadis, dan begitu membaca perawinya itu catatan kakinya terlewat satu, sehingga berbeda dengan yang aslinya karena pandangannya burut. Maka dalam masalah ini keliru ini manusiawi. Yang penting ketika dikoreksi maka diterima dengan lapang dada. Alhamdulillah ada jamaah yang mau mengoreksi. Itu artinya jamaahnya peduli ketika jamaahnya mau mengoreksi ustadznya. Karena salah satu yang perlu kita pikul adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Dan memberi nasihat itu bukan hanya haknya ustadz, tapi jamaah juga punya hak untuk mengingatkan ustadz, mengingatkan guru ngaji. Maka mengingat ini sesuatu yang sifatnya dadaan. Jadi ciri khas di malam Sabtu topiknya adalah topik dadaan. Maka monggo nanti ketika ini ada yang keliru silahkan dikoreksi. Boleh koreksi langsung atau nanti nunggu kalau sudah selesai. Kalau langsung itu lebih baik sehingga tidak berlarut-larut dalam kesalahan. Dan kita bisa mengevaluasi diri kita karena ada orang lain yang mengoreksi kita. Nah dalam agama kita itu orang beriman satu dengan yang lainnya itu disebut oleh Nabi sebagai cermin. Jadi mukmin itu mir'atul mukmin. Orang beriman itu cermin bagi orang beriman lainnya. Apa fungsi cermin? Cermin itu bisa menunjukkan di situ ada jerawat, di situ ada luka, di situ ada kotoran, tahu. Maka saudara muslim, saudara mukmin itu adalah cermin. Dia menunjukkan di mana letak kesalahan kita, menunjukkan di mana kekurangan kita, menunjukkan di mana kita harus berbenah. Itu adalah saudara kita sesama mukmin. Jangan sampai kita menganggap saudara kita yang menjadi cermin, yang mengoreksi kita, yang membenahi kita, jangan dianggap diposisikan sebagai musuh. Jangan pula diposisikan sebagai orang yang benci kepada kita. Tetapi sesungguhnya mukmin yang lain itu adalah cermin bagi yang lainnya. Dia akan memberitahu di mana letak kekurangan kita, di mana letak kesalahan kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.